Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bone. Saya Suprianto SPD dari SD Negeri 34 Lemoape. Saya Andi Farawati AK dari SD Impres 675 Corwali, Kecamatan Barbo. Saya Musbida SPD dari SD Impres 377 Bajoy 1, Kecamatan Tanete Wetan Timur. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Musbida dan Andi Farawati, hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Dan sebelum praktik coaching ini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Suprianto, asal sekolah dan berangkat Kabupaten Bone. Sebelum kita mulai, ada beberapa rute yang saya tanyakan kepada Ibu Musbida. Jadi kali ini alur yang akan saya baca adalah alur cerita. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi suasana, interaksi, dan tanggung jawab. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Musbida terkait ya. Yang pertama yaitu saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu Musbida kembangkan dalam praktik kali ini. Silakan. Baiklah Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Pak, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan kehadiran penuh, kemudian bagaimana kita bisa mendengarkan aktif, bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu Musbida tadi sebutkan, yaitu kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya bagian kompetensi mana secara spesifik yang Ibu ingin observasi? Jadi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi pada memberikan pertanyaan berbobot, di mana seorang coach di sini dapat mengajukan pertanyaan yang dapat mengunggah orang untuk dapat berpikir, kemudian dapat menstimulasi pemikiran serta memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya Pak. Oh, jadi berdasarkan kompetensi yang disebutkan, indikatornya adalah mampu mengunggah orang yang berpikir, kemudian menstimulasi pemikiran dan memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Iya Pak. Baik Bu Musbida dan Bu Farawati, untuk disediakan waktu praktek coaching saya berikan waktu dan kesempatan. Dengan ini silakan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Andi Farawati. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga Bu Musbida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sesuai janji kita pada hari ini, sebelumnya kita bertemu akan membicarakan tentang sesuatu hal. Oke, kalau begitu apa kira-kira yang ingin Bu Andi Farawati ceritakan pada hari ini? Ini Bu, saya ini punya sedikit masalah, mau sedikit curhat Bu, berbagi sedikit dengan Bu Musbida. Barangkali Bu Musbida bisa membantu saya ketika saya mengajar. Ada salah satu guru saya yang selalu mengantuk pada saat pembelajaran. Dia menguap, kemudian sering menentukan kepalanya di meja. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi salah satu murid Ibu terlihat di kelas sering mengantuk, sering menguap, dan sering menelungkupkan kepala di meja. Seperti itu ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Apa yang ingin Ibu capai? Dari percakapan kita nanti, saya berharap saya bisa membantu murid yang selalu mengantuk, menguap, dan menelungkupkan kepalanya di meja. Bisa lebih fokus lagi dalam belajar Bu. Jadi percakapan kita pada hari ini, Ibu berharap bisa membantu murid Ibu yang mengantuk, menguap, dan menelungkupkan kepalanya di meja pada saat belajar. Bisa belajar lebih optimal seperti itu ya. Betul sekali Bu. Jadi begini, saya ingin bertanya kepada kejadian yang sebenarnya. Bisa tidak Ibu ceritakan
bagaimana kondisi ibu secara detail sehingga saya bisa tahu ciri-ciri anak ini seperti apa. Jadi begini Bu, ketika saya mengajar di kelas, pada saat penjelasan materi sudah berjalan, di mana pada saat itu anak-anak semangat, fokus dan ceria dalam belajar, namun dalam pembelajaran itu di tengah-tengah pembelajaran, saya melihat murid saya ini yang tepat duduknya di pojok belakang sering menguap, kelihatan mengantuk, bahkan beberapa kali saya perhatikan menunjukkan kepalanya di meja, dan ini sering terjadi beberapa hari yang lalu begitu. Oh, dari cerita yang saya dengar tadi, dari ibu anak ini duduknya di pojok belakang. Dia sering mengantuk, sering menguap, dan sering menundukkan kepalanya ke meja. Nah, selama ini apa ibu sudah melakukan tindakan terhadap anak tersebut? Belum Bu, karena baru beberapa hari ini saya amati keadaan seperti itu. Cuman saya pernah bertanya dengan Ibu Mapel Agama dan TCOK bagaimana keadaan anak itu pada waktu belajar, dan kejadiannya sama, anak tersebut sering mengantuk. Oh, jadi ibu belum mengambil tindakan. Tapi sudah bertanya ke guru yang lain ya, bahwa bagaimana keadaan anak ini ketika belajar, dan kondisinya sama. Dia masih sering mengantuk dan menguap begitu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan terhadap anak tersebut? Rencana langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan restitusi pada anak tersebut. Nah, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan terhadap anak tersebut? Yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas dulu Bu, kemudian memvalidasi tindakannya salah dan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Jadi, ibu ingin melakukan kegiatan restitusi. Nah, kegiatan apa saja yang ibu lakukan kegiatan melakukan restitusi? Selain restitusi, saya berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, oke. Selain restitusi, adakah pilihan lain yang bisa ibu lakukan sebagai jalan keluar dari masalah ibu ini? Pada pembelajaran saya ingin fokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk, di mana yang pertama sekali saya lakukan adalah survei diagnostiknya dulu, minat belajar dan kesiapan belajar murid, begitu Bu. Oh, jadi begitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang ingin ibu lakukan? Bagaimana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang ingin ibu fokuskan? Saya akan menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid tersebut. Jadi setelah ibu melakukan survei diagnostik, melihat minat belajar anak, melihat kesiapan belajar anak, langkah apa lagi selanjutnya yang ingin ibu lakukan? Insya Allah saya akan melakukan restitusi terlebih dahulu Bu. Dari dua rencana yang ibu jelaskan tadi, kira-kira opsi yang mana yang akan ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Untuk kali ini saya akan lebih memperhatikan murid saya dan berusaha lebih dekat lagi dengan mereka supaya saya bisa membuat murid menjadi lebih semangat belajarnya. Langkah yang ibu lakukan sudah tepat dan saya akan setuju dengan ibu tadi. Oke, apa komitmen ibu terhadap rencana selanjutnya? Komitmen saya di sini adalah saya akan berpikir terbuka untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Kemudian saya lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Sekarang bagaimana perasaan ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah perasaan saya lebih tenang dan berpikir terbuka untuk mencari jalan dan solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu, saya tunggu hasil dari pertemuan kita ini. Semoga berhasil ya Bu. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu ya, pada waktu dan Ibu Musbida telah melakukan coaching di mana di sini kita sebagai kuat Ibu coaching luar biasa ya. Namun sebelumnya saya ingin melakukan percakapan dulu dengan Ibu Musbida selaku coach. Boleh? Boleh Pak. Berdasarkan pengamatan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Musbida. Nah, sebelum saya tanyakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu hasil observasi yang sudah Ibu lakukan sama Ibu Wati. Alur percakapan pada saat coaching tadi ya. Saya lihat berdasarkan alur tinta sudah nampak mulai dari tujuan, identifikasi, interaksi, dan kawan. Namun
saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah, jadi menurut Musbida, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan seperti apa, Bu? Dari praktik coaching tadi, indikator yang sudah saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan selanjutnya dari praktik tadi saya bisa menggali informasi-informasi apa yang bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Mungkin lebih tepatnya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Baiklah, semoga kedepannya praktik coaching kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa berguna, bisa bermanfaat kepada kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Musbida. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil praktek coaching dalam Supervisi Akademi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.